Sini kamu Ayuma, kalau berani masuk sini dan lawan aku. Jangan jadi pengecut, cuma lihat dari jauh. Margaretha terus berteriak dan mencoba meraih tubuh Ayuma. Sementara Ayuma terkekeh gemas. Rasanya dia puas sekali melihat Margaretha seperti ini. Tenang Margaretha, kalau kamu terus berteriak dan mencoba untuk menyakitiku, kamu akan membuat seluruh perawat di sini percaya kalau kamu memang benar-benar gila. Aku tidak gila, iya sekarang, tapi beberapa hari ke depan, siapa yang menjamin? Ayuma menyeringai. Sialan kamu Ayuma, aku membencimu. Aku pasti akan keluar dari sini dan menuntut balasan. Lihat saja nanti, kamu akan menyesal karena sudah main-main denganku. Ayuma menggaruk-garuk sambil tersenyum remeh. Silahkan saja susun rencana sesuka hatimu dan selicik mungkin hitung-hitung untuk mengisi waktu gabut kamu selama di rumah sakit jiwa ini. Aku berdoa semoga mental kamu cukup kuat untuk tetap waras. Masa kamu kalah sih sama aku dan Savannah yang fisik dan mentalnya dihajar habis-habisan. Kami masih bisa bertahan, sedangkan kamu di sini dikasih makan, dikasih minum, ada banyak fasilitas juga yang bisa kamu gunakan. Salah satunya psikiater. Coba deh kamu konsultasi ke psikiater. Semoga saja jiwa-jiwa psikopat kamu bisa sembuh. Tutup mulut kamu Ayuma. Kamu tidak merasakan berada di sini. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya diperlakukan seperti orang gila. Setiap kemana-mana pasti bertemu dengan orang gila. Kamu lihat luka di pipiku ini. Margaretha menunjukkan pipinya yang tergores. Ada salah satu orang gila yang tiba-tiba mengajakku bicara dan menuduhku gila. Berani sekali dia menuduhku orang gila. Aku balik mengatai dia gila, tapi dia justru menyerang dan menggores pipi dengan kayu. Aku benar-benar stres menghadapi mereka semua. Aku bisa benar-benar gila jika aku terus berada di sini. Lebih baik kamu memasukkanku ke penjara biasa saja daripada kamu memasukkanku ke rumah sakit jiwa ini. Margaretha benci harus memohon pada Ayuma. Dia benci terlihat lemah di hadapan musuh, tapi hanya ini yang bisa Margaretha lakukan. Margaretha berharap Ayuma bisa. Ayuma masih punya hati untuk membebaskannya. Aku mohon Ayuma, bebaskan aku dari sini. Aku tahu kamu gak sejahat itu. Kamu pasti masih kasihan padaku kan? Aku mohon. Margaretha tak kuasa menahan tangisnya. Tangis pura-pura yang dia harap bisa meluluhkan hati Ayuma. Namun di luar dugaan Ayuma justru tertawa. Setidaknya kalau mau nangis, menangislah dengan tulus Margaretha. Akting kamu kelihatan banget pura-puranya. Ayuma terkekeh. Dan tadi kamu bilang apa? Kasihan, apa saat kamu menculikku dan mencoba membunuhku, lalu aku memohon supaya kamu tidak membunuhku demi anak yang ada dalam kandunganku. Kamu mendengarku? Tidak, kamu dan jiwa iblismu itu sama sekali tidak punya ampun. Meskipun saat itu kondisiku sangat lemah, aku hilaf saat itu Ayuma. Aku hilaf, aku menyesal. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan kan? Aku mengakui saat itu aku salah. Aku minta maaf Ayuma, maafkan aku. Tolong bebaskan aku. Aku harus menjaga putriku. Sekarang Zia sedang sakit. Bagaimana keadaan Zia sekarang? Apa kamu membawanya ke rumah sakit? Apa kamu mengobati lukanya? Tolong jangan sakiti putriku Ayuma. Ayuma berdeci. Tanpa aku menyakiti Zia pun, Zia akan menuai karmanya sendiri. Bisa jadi dari Dario, bisa juga dari Abian. Sekarang Dario dan Abian sudah tahu kebusukan Zia. Menurut kamu apa yang akan mereka lakukan? Sudah pasti Dario akan membenci Zia dan tidak akan pernah melindunginya lagi. Lalu Abian, mungkin saja sekarang Abian sedang menghajar Zia habis-habisan, sama seperti yang Abian lakukan pada putriku. Tidak mungkin. Tolong hentikan Dario dan Abian Ayuma. Tolong jangan biarkan mereka menyakiti putriku. Aku minta maaf Ayuma, keluarkan aku dari sini. Aku harus menolong Zia. Zia tidak punya siapa-siapa lagi selain diriku. Margaretha memohon dengan lelehan air mata.
Minta maaflah saat kamu sudah benar-benar menyadari kesalahan kamu. Tetaplah di sini dan merenungi kesalahan kamu. Aku harap kamu bisa introspeksi diri, dan begitu keluar dari sini kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi itu pun jika kamu bisa berubah. Kalau kamu tidak berubah dan masih berjiwa iblis, aku yakin kamu tidak akan pernah bisa keluar dari rumah sakit jiwa ini. Rumah sakit jiwa ini akan menjadi rumah terakhir kamu. Ayuma berjalan mundur dengan senyum mengembang. Mau kemana kamu, Ayuma? Tetap di sini. Kamu juga harus di sini, Ayuma. Kamu tidak boleh pergi. Sialan kamu, Ayuma. Awas saja. Aku pasti akan keluar dari sini dan membuat perhitungan padamu. Ini sumpahku, Ayuma. Aku tidak akan mati sebelum menghancurkanmu. Ingat itu dalam tidurmu. Ingat setiap langkah kakimu ada bayang-bayangku. Meskipun kamu bebas, kamu tidak akan tenang. Kamu akan menyesal sudah memperlakukanku seperti ini, Ayuma. Kamu akan menyesal. Ayuma menghentikan langkahnya dan menatap tepat di bola mata Margareta yang masih berada di balik jeruji besi. Lalu perlahan senyum Ayuma mengembang semakin lebar dan tertawa. Kamu lucu sekali, Margareta. Bukannya menyadari kesalahan kamu, malah menyumpahi orang lain. Selamat menikmati hari-hari kamu. Goodbye, Ayuma melambaikan tangan dengan senyum cerianya, lalu berbalik badan dan pergi. Beberapa langkah keluar dari sana, Ayuma masih bisa mendengar teriakan Margareta yang melengking. Senyum Ayuma yang mengembang perlahan mulai memudar. Raut wajahnya menjadi lesu dan sorot matanya menyenduh. Perlahan demi perlahan air matanya mengalir. Sesaat Ayuma berhenti berjalan dan berpegangan pada pohon, lalu menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak. Sial, kenapa aku menangis? Ayuma mengusap air matanya dengan kasar. Kenapa aku harus menangisi wanita sialan itu? Tidak dipungkiri, Ayuma merasa sangat sedih sekarang. Kasih sayang Ayuma pada Margareta begitu besar. Meskipun Margareta bukan saudara kandungnya, saat umur Margareta 7 tahun dan diadopsi keluarganya, Ayuma dengan senang hati berbagi kasih sayang orang tuanya, berbagi tempat tidur, berbagi pakaian, bahkan berbagi teman-teman untuk Margareta. Tapi dengan kejamnya Margareta mengkhianati kepercayaannya. Harusnya Ayuma tidak menyayangi Margareta sedalam dan setulus ini, sehingga lukanya tidak sesakit ini. Ayuma menoleh ke arah sapu tangan yang terulur padanya. Itu dari Matthew. Terima kasih. Ayuma mengambil sapu tangan itu dan mengusap pipinya. Aku gak cengeng. Tidak ada yang bilang kamu cengeng. Matthew tersenyum samar. Pasti aku terlihat aneh di depan Margareta. Aku terlihat sangat kuat dan kejam. Tapi di belakang aku nangis-nangis gini. Tak masalah menangis, asal jangan menangis di depan musuh. Musuh tidak akan merasa iba, justru merasa semakin bahagia mendengar tangisan kita. Ayuma mengangguk. Aku sudah cukup puas melihat Margareta menderita seperti ini. Tapi hukuman ini agak keterlaluan. Setelah mengumpulkan semua bukti kejahatan Margareta, aku akan memenjarakan Margareta di penjara polisi saja. Kamu masih menyayangi Margareta? Mata Ayuma membolah. Tentu tidak. Aku hanya melakukan ini sebatas kemanusiaan saja. Oh ya, ini sudah siang, aku harus pulang. Aku ingin menemani putriku kontrol. Ayo, Matthew mempersilahkan Ayuma berjalan duluan, lalu dia mengikuti dari samping. Begitu sampai mobil, Matthew pun bergegas melajukan mobil meninggalkan area rumah sakit jiwa. Secara keseluruhan kondisi lu semakin membaik. Bisa pulang sekarang, tapi harus tetap kontrol 5 hari sekali. Lu gak perlu ke rumah sakit, gue aja yang datang ke rumah lo. Thanks bang, Vincent mengangguk. Oh iya, nanti siapa yang datang menjemputku ke sini? Nggak tahu bang, gue pesen taksi online aja deh, biar gampang dan gak nyusahin orang. Jangan ngomong gitu dong. Kalau emang gak ada yang jemput, gue bisa anterin lu pulang. Jangan merasa kayak sebatang kara gitu deh. Lu bilang lu udah anggap gue abang kandung lu kan? Iya sih bang, lu abang terdebes yang gue punya. Tapi belakangan ini gue udah terlalu banyak ngerepotin lu bang. Lu juga pasti ada banyak pasien kan? Ngerepotin apaan sih?
Lu sama sekali nggak ngerepotin gue. Lagian lu pasien VIP rumah sakit ini, lu bisa dapat pelayanan plus-plus dari dokter dan perawat di rumah. Arsen tertawa. Plus-plus apaan sih bang? By the way, kalau ada dokter dan perawat cantik, bolehlah kenalin ke gue. Kenalin buat apa nih? Di bawah kepelaminan atau buat hahaha doang? Ya hahaha dulu, kalau cocok ya gas langsung ahem. Buset, otak anak muda. Vincent meraup wajah Arsen, sementara Arsen hanya terkekeh. Setelah nikah lah bang. Masa? Nggak percaya, paling juga lu sering staycation. Enak aja, gue paling jauh mah kissing sama raba-raba dikit. Berarti sekarang lu masih berjaga dong. Masih lah, mau bukti bang. Vincent terkekeh. Ngaco, ayo cepet gue antar pulang biar gue bisa cepet-cepet ke. Vincent menahan kalimatnya begitu mengingat sesuatu. Cepet apa bang? Oh iya, tadi Tante Ayu chat gue dan minta gue kontrol minta gue kontrol kondisi Savana. Astaga, bisa-bisanya gue lupa. Gara-gara fokus ke lu nih, gue jadi lupa. Ayolah, daripada lu di rumah sendiri, mending lu ketemu Mbak Savanamu. Serius bang? Tanya Arsen mata berbinar. Iyalah serius, ayo. Vincent pun membantu Arsen duduk di kursi roda. Seandainya hanya kaki Arsen yang patah, Arsen bisa saja menggunakan kruk. Tapi masalahnya tangan Arsen juga patah. Arsen jelas kesulitan menggunakan kruk. Solusi terbaik memang memakai kursi roda. Pelan-pelan, dengan hati-hati Vincent membantu Arsen duduk di kursi mobil bagian belakang. Setelah Arsen duduk dengan nyaman, Vincent pun meletakkan kursi roda yang sudah dilipat ke dalam bagasi. Begitu juga peralatan untuk kontrol Savana. Kemudian bergegas masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobil. Gimana, udah siap? Siap banget bang. Bahagia banget mukanya secerah matahari. Tadi aja mendung banget kayak ada badai. Iya dong bang, kan sekarang mau ketemu yang Savana. Vincent berdecik. Ingat, Savana itu mbakmu. Kamu gak boleh nikah sama dia. Kalau gue sih jelas boleh. Gue gak setuju lu nikah sama Mbak Savana. Lu terlalu friendly. Bisa-bisa Mbak Savana sakit hati cemburu terus lihat lu sama ciwi-ciwi. Gue juga gak setuju Mbak Savana sama Bang Victor. Bisa-bisa Mbak Savana dikeroyok sama janda-janda penggemar Bang Victor yang pernah dia tangani kasusnya. Vincent tertawa sambil melajukan mobil. Ya kan gue dokter, sudah seharusnya gue friendly. Tapi gue masih tahu batasan gue. Dan satu lagi, kita gak bisa melarang orang lain jatuh cinta pada kita. Tapi kita yang tahu diri dan membatasi diri. Iya deh bang, tapi gue masih tetap gak percaya. Satu-satunya laki-laki yang paling cocok buat Mbak Savana ya cuma gue. Tapi sayangnya kita saudara, diri Arsen sendu. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di kediaman mewah milik keluarga Barak. Vincent membuka jendela mobil dan memperlihatkan identitas pada satpam. Vincent lolos, tapi Arsen, dia teman saya pak, ucap Vincent begitu satpam terlihat curiga pada Arsen. Satpam tidak percaya begitu saja, hingga Victor muncul dari rumah dan menyuruh satpam membuka pintu. Setelah gerbang dibuka, Vincent pun melajukan mobil masuk ke halaman rumah. Seketika Arsen dan Vincent tercengang melihat banyaknya bodyguard yang berjaga di rumah ini. Berasa ke istana negara gue bang, ketat banget pengamanannya. Arsen terkekeh, kalau gini sih gue yakin Bang Dario gak akan bisa culik Mbak Savana lagi. Iya, Vincent mengangguk. Arsen bersyukur karena Savana berasal dari keluarga kaya raya sehingga keamanannya terjamin. Selain memiliki uang dan power, Ayumah juga sangat berani dan membela mati-matian putrinya. Ayumah bahkan memberi pelajaran satu persatu pada orang-orang yang pernah menyakitinya dan Savana di masa lalu, termasuk Margareta. Arsen masih belum tahu di mana keberadaan mamanya, meskipun Arsen tidak menyukai mamanya dan selama ini pun mamanya sangat jahat. Tidak dipungkiri Arsen merasa khawatir sekarang. Bagaimanapun juga Margareta adalah ibu kandungnya. Jika situasi sudah mereda dan kemarahan Ayumah tidak meledak-ledak lagi, Arsen akan bertanya di mana keberadaan mamanya. Tapi Arsen yakin Ayumah tidak akan melewati batas. Ayumah akan memberikan pelajaran yang sepantasnya sesuai dengan kejahatan mereka.
Dokter Vincent, Arsen, sapa Victor begitu Vincent menghentikan mobil. Halo bang, Arsen tersenyum sambil melambaikan tangan. Victor mendekat dan mengacak rambut Arsen dengan gemas. Sorry ya, belum sempat jenguk. Santai bang, udah sembuh kok, makin sehat walafiat nih. Kalau ketemu Mbak Savana, kepala kepentok pun ganjennya nggak hilang ya. Arsen terkekeh, ganjen sama kakak sendiri nggak apa-apa bang. Oh iya, gue hampir lupa, lu sama Savana saudara. Gue nggak perlu cemburu dong, saingan terberat langsung tersingkir. Victor terkekeh,